Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Tentunya masih tetap dahsyat, luar biasa, dan semangat untuk belajar hari ini. Ya anak-anak, selalu pada setiap pertemuan di pembelajaran kita, para guru terus mengingatkan dan terus memberi semangat kepada anak-anak. Jangan pernah bosan-bosan untuk menyaksikan setiap video-video pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Ya anak-anak, juga jangan pernah bosan untuk melakukan pertemuan online yang dilaksanakan atau dilakukan melalui berbagai platform seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, anak-anak SD Kristen Citra Bangsa Mandiri kelas 5 yang para guru kasihi, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 5 ya anak-anak. Oleh karena itu, Pak harap anak-anak sudah mempersiapkan buku pena 5A dan juga buku SPS IPS ya anak-anak, supaya anak-anak bisa belajar dengan baik dan mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan ya anak-anak. Jangan lupa juga untuk menyediakan buku catatan IPS ya, untuk mencatat hal-hal penting yang sekiranya bisa menjadi ilmu pengetahuan tambahan bagi anak-anak. Ya anak-anak, sekali lagi Pak mohon agar anak-anak jangan skip semua video ini, tetapi anak-anak harus menyaksikan sampai dengan selesai video ini, karena ada hal-hal penting yang anak-anak pelajari berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, IPS minggu lalu, siapa yang masih ingat? Oke, Pak harap anak-anak masih ingat ya, dan senantiasa ingat pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan ya, jenis-jenis pekerjaan. Ada yang bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Itu merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Nah, kita juga sudah belajar ada usaha perseorangan dan juga ada usaha individu. Berharap anak-anak jangan lupa ya, ada berbagai banyak contoh di sana. Jika anak-anak ketinggalan, silakan menyaksikan video IPS minggu lalu. Ya anak-anak, dan minggu ini kita masuk di subtematika tema 2 pembelajaran 3 muatan IPS tentunya, yaitu kita akan belajar bagaimana menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Mari anak-anak siapkan buku pena 5A di halaman 134 sampai dengan halaman 135. Pak kasih waktu ya untuk buka. Oke, sudah. Nah anak-anak, kita lihat di sana ya, apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah anak-anak tahukah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Artinya apa? Artinya manusia itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa manusia itu sendiri hasilkan ya. Nah, keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada 3 tahap. Masih ingat anak-anak? Yang pertama, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ini merupakan 3 kegiatan ekonomi yang sangat penting. Produksi itu apa, distribusi itu apa, konsumsi itu apa? Silakan lihat video sebelumnya, karena tidak akan Pak jelaskan lagi ya anak-anak. Karena Pak harap setiap video ditonton dengan penuh ketelitian sehingga tidak ketinggalan sebuah materi. Kita lanjut. Nah, ini contoh ya anak-anak. Ini merupakan profesi apa kira-kira? Ya, ini adalah profesi nelayan. Mereka sedang menangkap ikan di laut. Nah, nelayan ini berperan pada kegiatan ekonomi sebagai produk ya, dalam kegiatan ekonomi dalam hal produksi ya anak-anak.
nelayan yang memproduksi ikan, ya. Produksi dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka pergi menangkap ikan ke laut, ya. Yang konsumsi siapa? Ya, yang konsumsi pasti kita yang telah membeli ikan di para penjual. Lalu yang distribusi siapa? Distribusi bisa juga nelayan itu sendiri, ada juga nelayan yang menjual ikan, ya. Tetapi bisa juga ada orang di pasar yang menjual ikan itu, yang menjadi pelaku ekonomi yang disebut dengan distributor, ya. Jadi penjual ikan itu yang menjadi distributor, yang mendistribusi ikan kepada orang yang akan mengkonsumsi seperti kita ini, ya anak-anak. Lalu yang produksi itu adalah nelayan, ya. Kita lanjut. Nah, kita perlu menghargai peranan setiap individu, ya. Karena itu semua penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Kita perlu menghargai nelayan sebagai yang memproduksi. Kita perlu menghargai penjual ikan sebagai yang mendistribusi. Kita juga perlu menghargai orang yang mengkonsumsi, ya. Setiap peran perlu kita hargai. Kita lanjut. Nah, pembelajaran 4. Nah, terus kalau kita harus menghargai, pasti anak-anak bertanya, "Pak, bagaimana cara menghargai usaha orang lain?" Nah, mari anak-anak kita lihat kembali di buku pena 5A di halaman 135. Oke, cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain, ya. Misalnya kita melihat orang itu hanya menjual ikan, kita merendahkannya. Dia hanya seorang penjual ikan kok, ya. Tidak boleh bersikap seperti itu. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain, ya. Tidak mengusir orang yang sedang berusaha membuka usaha, ya anak-anak. Kita tidak boleh mengusir mereka atau mengganggu orang yang sedang berusaha, ya. Usaha entah itu kios, ya anak-anak, warung, penjual sayur dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Berikutnya, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain, ya. Kita tidak boleh iri kalau kita melihat tetangga kita memiliki warung yang lebih laris daripada warung kita. Kita tidak boleh iri terhadap mereka, ya, karena masing-masing orang tentunya memiliki berkatnya masing-masing, ya. Jadi kita tidak boleh iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Berikutnya, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama, ya. Kalau misalnya anak-anak buka warung, lalu tetangga anak-anak di sebelah juga buka warung, ya. Kemudian anak-anak mulai bersaing dengan tidak sehat. Bersaing dengan tidak sehat itu bagaimana, Pak? Ya, jadi bersaing dengan tidak sehat itu misalnya anak-anak bermain curang, ya anak-anak. Misalnya anak-anak menurunkan harga yang sangat berbeda jauh, ya, harga yang lebih murah daripada tetangga yang menjual makanan yang sama atau membuka warung yang sama. Itu juga persaingan yang tidak sehat, ya anak-anak. Persaingan yang sehat itu adalah menetapkan harga yang sama supaya kita bisa memiliki persaingan yang baik, ya anak-anak. Jangan menyebabkan permusuhan di antara sesama pengusaha, ya. Kita lanjutkan. Ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Ya, ini juga penting, ya. Ini artinya kita peduli dengan orang lain. Ketika kita sudah sukses, jangan lupa untuk membantu orang lain, ya. Jadi sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka juga bisa ikut sukses seperti kita, ya. Ini merupakan jiwa sosial yang sangat tinggi, ya. Jadi kalau kelima ini anak-anak sudah terapkan di dalam hidup anak-anak ketika memiliki usaha, maka anak-anak pasti akan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Kita lanjut. Mari anak-anak siapkan buku ESPS anak-anak. Kita melihat materi yang sama yang ada di ESPS, ya, untuk kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini.
Buka di buku SPS halaman 96 sampai 97. Mari kita lihat pentingnya menghargai usaha orang lain, ya. Untuk apa? Untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, supaya bangsa kita tetap bersatu, ya. Kita penting untuk menghargai usaha orang lain. Jangan saling menjatuhkan atau iri, bahkan kita harus juga bersaing dengan sehat. Nah, anak-anak, mari kita lihat, menghargai usaha orang lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, ya anak-anak. Yang pertama, A, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain, ya. Kalau kita sudah sukses, kita juga harus memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa sukses seperti kita, ya. Kemudian B, kalau kita memiliki lapangan kerja, kita harus memberi upah atau gaji yang sesuai dengan aturan pemerintah. Jangan di bawah daripada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Itu artinya kita tidak mensejahterakan orang lain yang bekerja pada perusahaan kita, ya. Contohnya C, mengakui hasil usaha orang lain, ya. Kita juga harus mengakui bahwa usaha orang lain itu juga ternyata maju, seperti itu, ya. Jangan kita pelit untuk mengakui hasil usaha orang lain, ya. Sebagai makhluk sosial, kita juga penting untuk mengakui hasil usaha orang lain. D, menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau misalnya suatu saat nanti anak-anak sudah punya perusahaan atau punya sebuah yayasan, silakan anak-anak tempatkan seseorang di posisi yang memang betul sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan anak-anak tempatkan orang itu pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan. Itu menyebabkan orang itu akan sulit berkembang karena tidak mempunyai kemampuan sesuai posisi yang ia tempati. Gitu ya anak-anak. Bagian E, melakukan persaingan usaha secara sehat. Ya, ini sudah Pak jelaskan tadi, ya. Secara sehat. Tidak boleh saling menjatuhkan, ya, antar sesama orang yang berusaha, yang memiliki usaha, ya. Kita lanjut. Nah, mari kita lihat. Nah, bagaimana kita dapat mencintai buatan dalam negeri, ya. Kita harus tunjukkan dengan cara bagaimana. Jadi sebenarnya anak-anak, kegiatan ekonomi di Indonesia ini sudah menghasilkan barang yang tidak kalah dari negara lain, ya anak-anak, baik dari sektor pertanian, kehutanan, ataupun industri kecil. Buktinya banyak sekali barang buatan negara kita yang dijual ke luar negeri, atau yang anak-anak ketahui bahwa banyak barang yang diekspor ke luar negeri, ya. Contohnya, barang yang kita ekspor antara lain ada kakao, kopi, pakaian, tas, sepatu, dan hasil kerajinan tangan lainnya, ya anak-anak. Nah, banyaknya barang ekspor Indonesia ke luar negeri tersebut menunjukkan bahwa orang-orang di luar negeri menyukai barang produksi negara kita. Oleh karena itu, kita pun harus mencintai barang buatan dalam negeri sendiri. Nah, bagaimana cara-cara atau sikap yang kita tunjukkan untuk mencintai barang buatan dalam diri sendiri? Nah, mari kita lihat satu persatu yang ada pada slide atau gambar anak-anak berikut ini. Yang pertama, memakai barang buatan dalam negeri. Ya anak-anak, memakai barang buatan dalam negeri. Kita harus memakai barang buatan dalam negeri. Kalau anak-anak pakai sepatu, harus pakai sepatu yang buatan anak negeri. Ya, itu artinya kita sudah menunjukkan sikap bahwa kita mencintai buatan dalam negeri. Yang kedua, mengakui dengan bangga saat memakai barang buatan dalam negeri, ya. Ya, kita harus mengakui terhadap teman-teman kita, terhadap orang dari luar, ya. Terhadap bule dan lain sebagainya yang anak-anak temui, anak-anak harus mengakui bahwa ini adalah buatan, ya, dalam negeri, ya anak-anak, supaya kita diakui oleh bangsa lain. Selanjutnya, memilih barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri. Ya, benar sekali, ya. Kita harus lebih memilih barang buatan dalam negeri, ya, supaya bisa membuat
pelaku-pelaku ekonomi kita yang memproduksi barang tersebut bisa semakin maju, ya. Jangan kita memperkaya orang yang membawa barang dari luar negeri, ya. Jangan kita memperkaya buatan luar negeri, ya. Tapi mari kita belajar untuk mencintai barang buatan dalam negeri, ya. Apa saja yang anak gunakan, mau jam tangan, sepatu, baju, Pak sarankan untuk anak-anak gunakan yang dibuat oleh negeri kita sendiri atau buatan dalam negeri. Lanjut, yang keempat, memakai bahan baku yang berasal dari dalam negeri dalam membuat suatu barang. Ya, kalau anak-anak membuat suatu barang, ya kita harus pakai bahan baku yang berasal dalam negeri kita sendiri, ya. Misalnya orang-orang yang rajin membuat baju, ya, mereka harus menggunakan, ya, hasil alam daripada negeri kita sendiri. Tidak perlu impor dari luar, ya, untuk membuat baju. Barang-barang bahan baku yang digunakan untuk membuat baju itu diambil dari dalam negeri saja sebaiknya, jangan menggunakan yang ada dari luar negeri. Yang kelima, memperkenalkan dan mempromosikan barang buatan dalam negeri di luar negeri. Ya, ini yang paling penting supaya apa? Supaya Indonesia lebih dikenal di luar, ya. Di luar apa? Di luar negeri, ya, tentunya, supaya orang-orang mengetahui, oh iya, ternyata hasil buatan Indonesia itu bagus juga, ya. Ya, seperti itu. Ada pengakuan dari orang di luar negeri tentunya, ya. Kita lanjut, anak-anak. Nah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita di subtema 3, artinya tema 2 sudah selesai, anak-anak. Mari kita perhatikan apa yang akan disajikan selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video ini dan 2 video sebelumnya tentang kegiatan ekonomi, apakah pembelajaran IPS di tema 2 ini anak-anak masih ada yang membingungkan? Nah, jika anak-anak bingung mengenai peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat, ayo kita saksikan video ringkasan dari tema 2 berikut ini. Semoga anak-anak bisa mengerti, ya, video ini, dan itu merupakan harapan para guru bahwa setiap video-video pembelajaran yang guru berikan anak-anak bisa mengerti dengan baik. Oke, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan, anak-anak. Tuhan memberkati. Bab 3, peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya dibedakan menjadi usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya dibedakan menjadi 2. 1. Usaha perseorangan, contohnya toko kelontong, salon rumahan, rumah makan, dan bengkel kecil. 2. Usaha kelompok, contohnya persekutuan komanditer atau CV, firma, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi ikut memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berusaha, memberi upah atau gaji sesuai kesepakatan, mengakui hasil usaha orang lain, dan melakukan persaingan usaha secara sehat.
Nah, anak-anak, bagaimana nih videonya tadi? Apakah sudah cukup jelas? Semoga video tadi sudah menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak anak-anak ya. Nah, anak-anak, saat ini Pak akan memberikan tugas untuk hari ini ya anak-anak. Nah, tugasnya itu terdapat dalam buku SPS halaman 101 sampai 103, bagian A dan B saja. Ya anak-anak, kerjakan di buku latihan atau di buku PR anak-anak ya. Ya anak-anak, dengan diberikannya tugas hari ini, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan pembelajaran selanjutnya melalui video-video pembelajaran di YouTube. Ya anak-anak, dan para guru selalu berpesan bahwa terus jaga kesehatan baik-baik, jaga imun tubuh. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika hendak keluar di rumah, dan kemanapun selalu jangan lupa untuk berdoa ya anak-anak, supaya selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.